Assalamualaikum Pak, salam kenal. Saya atas nama Marcelina Lolo, NIM 2021 520 114. Saya mahasiswa Teknik Sipil angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan angkutan umum. Di sini ada beberapa perencanaan dan perencanaan. Perencanaan sendiri itu sebuah proses untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa depan, dan perencanaan usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik melalui 3 proses. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi metode untuk pemecahan masalah dan pelaksanaan pemecahan masalah. Berikutnya, ada sejarah angkutan umum dalam perkembangan. Angkutan massal. Dalam angkutan massal ini ada angkutan massal pada umumnya merupakan angkutan umum. Definisi angkutan umum adalah sistem transportasi yang dapat dipergunakan oleh umum dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya ada bis kota, Transjakarta, kereta api, bis antar kota, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada rekayasa transportasi massal, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang angkutan massal dan kebutuhan serta operasionalnya untuk dapat dikelola dan direncanakan sarana dan prasarana penunjangnya dengan baik, umumnya merupakan bagian angkutan umum perkotaan. Selanjutnya ada sistem jaringan angkutan umum. Yang pertama ada jaringan terdiri dari rute atau proyek, terminal, dan interchange atau stop and halt. Dan berikutnya proses pembentukan jaringan adalah dan jaringan dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan rencana operasi. Dan yang berikutnya ada untuk menentukan jaringan pemukiman perlu trial and error and simulasi. Berikut ada aspek perencanaan sarana angkutan umum. Yang pertama, aspek fisik, rencana prasarana jalan, terminal, dan halte. Berikut aspek manajerial atau operasional. Dalam manajerial atau operasional ada beberapa. Yang pertama, persentase daerah yang dapat dilayani oleh sistem angkutan umum, jumlah pergantian lintasan atau transfer yang diperlukan dalam pergerakan penumpang dari asal ke tujuan, pengaturan frekuensi, jarak halt, dan stopan atau shelter. Yang berikutnya ada kebijakan efek dorong. Yang pertama, kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dan yang kedua itu ada kebijakan pembatasan. Yang berikut ada kebijakan efek terkait. Yang pertama ada kebijakan keperpindahan pada angkutan umum. Yang kedua, kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki dan NMT. Yang berikut 3 langkah strategi penanggulangan transportasi kota. Ada 3. Yang pertama, pengembangan pelayanan angkutan umum massal. 2, pembatasan lalu lintas. Dan 3 itu peningkatan kapasitas jaringan jalan. Berikutnya ada kebijakan untuk mendukung implementasi pola transportasi makro. Yang pertama, penerapan 3-in-1. Yang kedua, plat nomor ganjil dan genap. 3, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Dan yang keempat, ada electronic road tracing atau ERP. Dan yang kelima itu ada fasilitas hanya untuk pejalan kaki atau pedestrian only. Slide berikutnya ada tujuan dan peranan angkutan umum kota. Tujuan utamanya adalah keberadaan angkutan kota adalah penyelenggaraan pelayanan angkutan yang baik, aman, cepat, murah, dan nyaman, dan layak bagi masyarakat. Karena sifatnya yang massal, kendaraan angkutan kota selain mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, juga lebih murah karena biaya angkut dapat dibebankan kepada masyarakat penumpang. Karena sifat massal ini juga diperlukan adanya kesamaan di antara para penumpang dan kenaan dengan asal dan tujuan atau warpaint. Di sini ada angkutan penumpang dengan kendaraan umum. Peranan angkutan umum adalah peranan angkutan umum massal atau mass transit adalah layanan jasa angkutan yang memiliki trayek dan jadwal tetap. Contohnya adalah bus dan kereta api.
Jenis angkutan ini bukan melayani permintaan dan melainkan menyediakan pelayanan tetap, baik jadwal, tarif maupun lintasannya. Peranan utama AU adalah pelayanan kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak hendak atau menengah berupa angkutan perkotaan atau pedesaan dan angkutan antar kota dalam provinsi, maupun kegiatan sewaktu-waktu antar provinsi. Ketiga, aspek lain pelayanan AU adalah pelayanannya adalah kendalian lalu lintas, pengamatan energi, dan pengembangan wilayah. Pelayanan angkutan umum di Indonesia, pelayanan AU dapat dibedakan dalam 3 kategori utama, yaitu angkutan antar kota, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan. Angkutan antar kota berbagi dua, yaitu antar kota antar provinsi, yakni angkutan antar kota yang melampaui batas administrasi provinsi. Dan yang kedua, antar kota dalam provinsi, yakni pelayanan jasa angkutan antar kota dalam satu wilayah administrasi provinsi. Selanjutnya ada karakteristik angkutan umum. Efektif adalah penilaian terhadap hasil dari suatu sistem pelayanan. Ada efisien adalah ukuran penilaian terhadap cara atau alat untuk mencapai hasil tersebut. Ada keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan, substansi inti dari keamanan dan keselamatan adalah menjadi keamanan dan keselamatan pengguna saat menikmati layanan. Slide berikutnya ada kemudahan dan kenyamanan. Kemudahan itu adalah substansi inti dari kemudahan, menjamin pengguna bisa mendapat berbagai kemudahan dalam menikmati jasa layanan umum. Kenyamanannya adalah menjamin bahwa jasa layanan akan menikmati pelanggan secara nyaman. Berikutnya, kinerja angkutan umum. Perencanaan angkutan umum terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasi transportasi, atau proyek terminal adalah tempat pengganti moda atau route atau interchange. Fungsi dasar terminal adalah mengingat fungsi dan fasilitas yang harus tersedia menyatu dengan terminal, maka tuntunan luas lahan bagi sebuah terminal adalah konsekuensi logis dari fungsinya. Di sini ada fungsi pelayanan terminal. Terminal utama melayani angkutan utama, angkutan pengumpul atau penyebar antar pusat kegiatan nasional, dari pusat kegiatan wilayah ke pusat kegiatan nasional, serta perpindahan antar moda, khususnya moda angkutan laut dan udara. Terminal pengumpan pelayanan angkutan pengumpul penyebar antar pusat kegiatan wilayah, dari pusat kegiatan lokal ke pusat kegiatan wilayah. Terminal pengumpan dapat dilengkapi dengan pelayanan angkutan setempat. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya. Mungkin ada kesalahan kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan, saya minta maaf dan terima kasih.